Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello student, bertemu lagi dengan Ustadzah Aini. Pada video kali ini kita akan belajar matematika tentang kemungkinan penjumlahan dan kemungkinan pengurangan. Tentunya masih belajar bersama Ustadzah Aini. Simak videonya, catat materinya, dan jangan lupa kerjakan tugasnya. Oke, yang pertama kita akan belajar tentang kemungkinan penjumlahan. Pada kemungkinan penjumlahan, kita akan belajar menentukan dua bilangan cacah yang hasil penjumlahannya sudah diketahui. Jadi, jika kita tulis persamaan umumnya, A plus B sama dengan C, di mana C ini adalah hasil penjumlahan dari A dan B yang sudah diketahui. Jadi, di sini kita harus menentukan nilai A dan B. Kemudian bagaimana caranya? Jadi, cara menentukan bilangan A dan B sebagai berikut. Persamaan umumnya tadi yaitu A plus B sama dengan C, di mana C adalah hasil penjumlahan yang sudah diketahui. Kemudian kita bisa tentukan bilangan A ataupun B dengan bilangan yang kurang dari atau lebih kecil daripada bilangan C. Misalnya A kita isi dengan bilangan yang kurang dari atau lebih kecil daripada C. Sehingga untuk menentukan nilai dari B, caranya mengurangi nilai C dengan A. Perhatikan contoh berikut ini. Buatlah 3 kemungkinan penjumlahan dari bilangan 80. Jadi untuk menjawabnya, pertama kita harus membuat 3 bentuk persamaan penjumlahannya. Untuk menyelesaikan kemungkinan yang pertama, kita harus menentukan nilai dari A. Nilai A harus lebih kecil dari 80. Misalnya untuk kemungkinan yang pertama ini, A kita isi dengan bilangan 70. Kemudian untuk menentukan titik-titik yang masih kosong atau untuk menentukan nilai B, caranya dengan mengurangi hasil penjumlahan atau C, yaitu di sini 80 dengan nilai A yaitu 70. Jadi 80 dikurangi 70. Hasilnya sama dengan 10. Jadi nilai B adalah 10. Jadi untuk kemungkinan pertama yaitu ada 70 ditambah 10 hasilnya 80. Kemudian kita lanjut ke kemungkinan yang kedua. Caranya tetap sama, yaitu kita harus menentukan nilai dari A, yaitu tetap A harus kurang dari 80. Misalnya untuk kemungkinan kedua ini kita isi nilai A dengan bilangan 50. Kemudian menentukan nilai B tetap sama, yaitu C dikurangi A sama dengan 80 dikurangi 50. Jadi B nilainya 30. Jadi pada kemungkinan yang kedua bentuk penjumlahannya yaitu 50 ditambah 30 hasilnya sama dengan 80. Kita lanjut pada kemungkinan yang ketiga, caranya yaitu sama. Kita menentukan nilai A dengan bilangan kurang dari 80. Pada kemungkinan ketiga ini, nilai A kita isi dengan bilangan 40. Kemudian untuk menentukan nilai B, caranya tetap sama, yaitu C dikurangi A. Jadi B sama dengan
80 dikurangi 40. Jadi nilai B sama dengan 40. Jadi kemungkinan penjumlahan yang ketiga yaitu 40 ditambah 40 sama dengan 80. Perhatikan contoh 2. 50 ditambah 40 sama dengan 30 ditambah B. Berapakah nilai dari B? Cara mengerjakan bentuk soal seperti itu adalah jumlah bilangan di sebelah kiri tanda sama dengan harus sama dengan jumlah bilangan di sebelah kanan tanda sama dengan. Jadi langkah pertama kita menjumlahkan 50 ditambah 40, yaitu hasilnya 90. Jadi jumlah bilangan pada sebelah kiri tanda sama dengan adalah 90, sehingga jumlah bilangan pada sebelah kanan tanda sama dengan juga harus 90. Jadi 30 ditambah B hasilnya sama dengan 90. Untuk mengetahui nilai B berarti 90 dikurangi 30. B hasilnya sama dengan 60. Selanjutnya kita akan belajar tentang kemungkinan pengurangan. Pada pembahasan kemungkinan pengurangan, di sini kita akan belajar menentukan dua bilangan cacah yang selisihnya sudah diketahui. Persamaan umumnya dapat kita tulis A dikurangi B sama dengan C, di mana C merupakan hasil pengurangan dari A dengan B yang telah diketahui. Sedangkan nilai dari A dan B harus kita tentukan. Caranya, pertama, kita tentukan dulu nilai A. Nilai A harus berupa bilangan yang lebih besar dari nilai C. Kemudian, untuk menentukan nilai B, caranya yaitu nilai A atau bilangan A dikurangi dengan nilai C. Perhatikan contoh berikut ini. Buatlah dua kemungkinan pengurangan dengan selisih 80. Langkah penyelesaiannya yang pertama, tulis dulu bentuk persamaan dari soal tersebut, yaitu ada dua kemungkinan dengan persamaan titik-titik dikurangi titik-titik hasilnya 80. Kemudian kita selesaikan dulu kemungkinan yang pertama. Caranya, kita tentukan nilai A terlebih dahulu. Nilai A atau titik-titik yang berada di sebelah kiri tanda minus atau kurang dapat kita isi dengan bilangan yang lebih besar dari 80. Misalnya pada kemungkinan satu ini nilai A kita isi dengan bilangan 90. Setelah itu kita dapat menentukan nilai B dengan cara A dikurangi C, yaitu sama dengan 90 dikurangi 80. Berarti B hasilnya sama dengan 10. Jadi kemungkinan yang pertama yaitu 90 dikurangi 10 sama dengan 80. Selanjutnya kita akan menentukan kemungkinan yang kedua. Caranya tetap sama. Pertama, kita tentukan nilai A, yaitu berupa bilangan lebih besar dari 80. Misalnya pada kemungkinan kedua ini, A kita isi dengan bilangan 100. Setelah itu kita dapat menentukan nilai B dengan cara A dikurangi C, di mana A sama dengan 100 dikurangi 80, maka B hasilnya sama dengan 20. Sehingga kemungkinan kedua yaitu 100 dikurangi
20, hasilnya sama dengan 80. Salin dan kerjakan latihan soal berikut ini di buku tulis ya.